selalu taunya wah nanti kalau merokok bertahun-tahun dalam jumlah yang banyak biasanya kena sesak nafas karena PPOK. Iya Nah, dokter. ternyata Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di acara podcast Rumah Sakit Safira. Nah, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan tentang paru. Apa sih tentang kesehatannya? Yaitu tentang penyakit paru obstruktif kronik. Nah, di sini udah ada narasumber nih, yaitu Dr. Oktariani, spesialis paru. Halo, selamat pagi dokter. pagi Dokter Anggi. Nah iya dok, jadi dok kita hari ini dalam rangka hari PPOK. PPOK dok. Iya. Nah ya tanggal 14 November kemarin ya dok. Jadi kita mau membahas dok tentang PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Mungkin dok sahabat Safira mungkin banyak yang bertanya-tanya nih dok. Sebenarnya apa sih dok PPOK atau penyakit paru obstruktif ini? Oke. Terima kasih Dokter Anggi Iya, sudah Dok. mengundang saya pada hari ini untuk hadir pada acara podcast Rumah Sakit Safira ya. Untuk sedikit memberikan informasi mungkin untuk pasien-pasien Rumah Sakit Safira ataupun mungkin masyarakat umum ya. Kadang-kadang terdengar selintas nih, apa itu PPOK? Kadang-kadang dokternya bilang, sakitnya apa dok? Sakitnya PPOK. Nah, PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis ya. Biasanya akibat kelainan respirasi berupa keluhan sesak nafas, batuk, dan juga produksi dahak. Biasanya produksi dahaknya itu hari-hari selalu ada aja gitu ya. Akibat adanya abnormalitas atau kelainan pada struktur saluran nafas dan juga paru. Nah, biasanya kalau PPOK ini sifatnya menetap, persisten, kemudian biasanya makin lama makin berat sehingga akhirnya pasien-pasien tuh selalu butuh pertolongan medis untuk mengurangi gejalanya. Kalau misalnya ini ternyata persisten udah ya dok ya, udah Ya, menetap. menetap. Kelainan saluran nafas dan juga kelainan parenkim parunya itu bersifat menetap sehingga gejalanya terus-menerus ada dan bahkan mungkin makin lama makin berat. Nah untuk gejala sendiri untuk PPOK ini apa aja nih dok sebenarnya? Gejala yang paling umum, yang paling banyak itu biasanya adalah sesak nafas, kemudian batuk kronik, batuk terus hilang timbul, bahkan mungkin sehari-hari ada muncul batuk, bahkan juga produksi dahak. Kadang-kadang tuh pasien tidak mengeluhkan batuk tapi berdahak terus, dok tiap hari kok saya ada berdahak ya, produksi dahak saya kok banyak gitu. Nah itu juga bisa salah satu indikasi untuk diagnosa PPOK. Tanpa batuk ternyata ya Ya, dok ya. kadang-kadang mau tanpa batuk, tapi produksi dahaknya banyak. Dok untuk PPOK sendiri ini sebenarnya untuk faktor risiko terkenanya PPOK kita tuh apa dok? Ya, kalau dulu tuh orang-orang selalu mengenal faktor resiko PPOK itu kebanyakan adalah merokok ya. Pasti masyarakat umum selalu taunya wah nanti kalau merokok bertahun-tahun dalam jumlah yang banyak biasanya kena sesak nafas karena PPOK. Nah, ternyata sekarang semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor resiko PPOK bukan hanya merokok tapi juga banyak yang lain, diantaranya adalah polusi, misalnya polusi dalam dan luar ruangan gitu ya. Polusi luar ruangan misalnya gas buang kendaraan bermotor, kemudian seperti daerah kita yang selalu mungkin kebakaran hutan setiap tahunnya, atau mungkin daerah gunung berapi ya yang selalu erupsi gunung berapi setiap beberapa tahun sekali. Nah, itu juga merupakan faktor resiko terjadinya PPOK. Kemudian asap atau polusi dalam ruangan. Nah, yang paling banyak nih sekarang ibu-ibu atau wanita ya yang kena PPOK. Misalnya tuh asap kompor atau pemakaian atau kayu bakar, pemakaian kayu bakar ketika memasak dan juga arang ternyata itu juga beresiko terhadap munculnya gejala PPOK khususnya pada wanita ya. Nah, makanya kebanyakan sekarang juga tidak hanya laki-laki yang terkena PPOK tapi perempuan atau wanita juga beresiko ternyata terkena PPOK akibat dari polusi dalam ruangan. Nah, dan banyak juga faktor
faktor resiko lain ya, seperti mungkin pajanan zat di tempat kerja, bahan-bahan kimia di tempat kerja, kemudian tumbuh kembang paru yang tidak baik, kemudian infeksi paru berulang ya. Uh, Negara kita kan negara endemis TB. Nah, Iya, sering benar sekali tuh banget. ada infeksi-infeksi TB mulai dari kecil, bahkan ada yang berulang sampai dewasa. Nah, infeksi yang berulang ini juga pada akhirnya kalau dia menyebabkan abnormalitas saluran nafas dan juga parenkim paru yang berat, ujung-ujungnya nanti ada gejala PPOK. Berarti ternyata untuk wanita sekarang udah termasuk yang berfaktor risiko berat juga ya dok Iya, ya. berfaktor Dari risiko. masak, cara memasak, Ya, asap-asapnya, ya ventilasi, oh misalnya ventilasi juga ventilasi dok. ketika kita masak menggunakan asap kompor, kemudian kayu, arang, ventilasi di rumah tidak baik sehingga resiko pajanan asap itu membuat akhirnya PPOK muncul. Dok, mungkin sahabat Safira bertanya-tanya, kalau kita misalnya ada gejala yang dokter bilang tadi ya dok, batuk terus menerus, udah lama berdahak. Sebenarnya dok, ini sahabat Safira ini datang untuk berobat langsung, bisa langsung ke dokter umum aja atau langsung ke dokter paru tuh dok untuk proses pengobatannya dok? Ya, biasanya memang pasien itu datang mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat primer dulu ya, seperti dokter praktek mandiri atau mungkin di klinik kesehatan atau puskesmas untuk keluhan-keluhan seperti itu. Tapi memang untuk pendiagnosaan PPOK sendiri itu seperti kita butuh pemeriksaan penunjang seperti spirometri itu jarang ada ya di fasilitas kesehatan tingkat primer, sehingga butuh mungkin rujukan ke rumah sakit untuk kita bisa mendiagnosa PPOK dengan pemeriksaan penunjang yaitu spirometri, sehingga butuhlah mungkin rujukan ke rumah sakit atau dokter spesialis paru gitu. Berarti memang untuk sahabat Safira kalau misalnya mengalami ada gejala seperti batuk, sesak, berdahak yang sudah lama, itu boleh ke dokter umum dulu ya dok ya, atau ke vaskes pelayanan kesehatan terdekat dulu. Ya. Nanti mungkin baru bisa apakah memang sudah ada arah untuk kita diagnosa ke PPOK, nanti dikasih rujukan ya dok ya, untuk pemeriksaan lanjutannya. Cuman ini dok harus diwaspadai nggak sih dok PPOK? Oh iya. Karena kan dia kelainan atau abnormalitas pada saluran nafas dan juga parenkim parunya itu bersifat menetap, nggak bisa balik lagi, tidak bisa kembali normal lagi. Sehingga kita harus lebih baik pencegahan kan daripada kita mengobati. Nah, pencegahannya apa sih dok untuk PPOK ini? Kalau pajanan-pajanan ya memang kalau untuk kita sendiri seperti penggunaan ventilasi yang baik ketika memasak mungkin masih bisa ya kita modifikasi gitu ya. Tapi memang kayak susahnya seperti daerah kita kebakaran hutan, ya kan, polusi udara, gas buang kendaraan bermotor itu yang memang agak susah kita hindari. Mudah-mudahan kan kedepannya kita bersama-sama dan pemerintah juga lebih aware untuk menghindari ya masalah gas buang kendaraan bermotor, kemudian kebakaran hutan dan yang lainnya, sehingga nantinya kejadian PPOK itu bisa kita minimalisir. Kalau untuk pemakaian masker dok, itu termasuk pencegahan nggak dok untuk PPOK? Ya bisa untuk sedikit lah ya mengurangi pajanan polusi dari misalnya gas buang kendaraan bermotor atau ketika misalnya ada bencana seperti kebakaran hutan. Berarti mungkin sahabat Safira mungkin kalau ada ayahnya, ibunya sudah ada arah atau gejala ke sana, mungkin pencegahannya salah satunya mengubah ventilasi tadi kalau yang untuk ini ya dok, untuk pajanan di rumah ya dok. Kalau untuk yang luar memang ternyata untuk lingkungan kita ada polusi ini termasuk susah, tapi mungkin bisa dengan memakai masker salah satu untuk pencegahannya. Nah dok, berikutnya dok, kalau misalnya kita sudah terkena PPOK, udah sih dok, udah berobat ke dokter paru, nah itu nanti bisa diobati nggak dok? Bisa, kita nanti akan membantu mengurangi gejalanya dengan cara penggunaan obat-obat ya, bisa penggunaan inhaler atau juga bisa penambahan nanti obat-obat oral
yang diperkirakan nanti akan membantu mengurangi gejala atau setidaknya membantu mengurangi progresivitas penyakit. Jadi supaya makin hari nggak makin berat, supaya tetap bisa aktivitas seperti biasa, mencapai level kemandirian yang baik gitu untuk pasien-pasien PPOK, sehingga dia nanti tidak terlalu butuh bantuan orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Mungkin obat-obatnya di sini untuk mengurangi sesak. Iya, mengurangi sesak, mengurangi batuk, dan juga mengurangi produksi darah. Dok, kalau misalnya PPOK ini sebenarnya apa dok bedanya sama asma? Oke, kadang-kadang mirip ya, karena gejalanya juga mirip gitu ya. Pengobatannya juga Iya, pengobatannya juga hampir sama ya untuk PPOK dan juga asma. Tapi kalau asma itu dia bersifat reversibel, artinya bisa kembali lagi seperti normal atau seperti biasanya kalau seandainya faktor pencetusnya sudah kita hindari. Misalnya ada penderita asma yang rentan atau alergi terhadap cuaca dingin. Jadi kalau sudah tidak berada di ruangan dingin, ya kembali lagi saluran nafasnya seperti normal. Jadi dia tidak bersifat permanen atau persisten. Oh, berarti perbedaannya ya dok, untuk asma masih bisa kembali lagi, sedangkan untuk PPOK itu persisten. Nah, jadi pada pasien yang terkena itu bisa terus menerus seperti itu, sesak, batuk, untuk dalam waktu yang lama. Iya, bahkan makin berat gitu ya. Bisa tambah berat ya dok. Nah, jadi sahabat Safira ternyata ada juga ya dok perbedaan antara asma dan PPOK. Jangan disamain nih dok. Nah, biasanya kan kita kalau orang awam ini taunya sesak itu asma ya dok. Lebih kurang familiar nih dok PPOK. Benar. Taunya asma atau bengek ya. Iya. Nanti mungkin ada sahabat Safira datang ke obat poli dokter, saya sesak dok, saya asma gitu ya dok ya. Nah, mungkin dengan adanya podcast kita hari ini dok, sahabat Safira udah pada tahu atau mulai mengenal nih dok tentang PPOK. Nah dok, dokter untuk di Safira polinya setiap hari apa dok? Saya setiap hari Senin, Rabu, Jumat dari jam 9 sampai jam 12 siang. Dari jam 9 sampai jam 12 siang. Nah sahabat Safira yang bila ada keluhan tentang paru atau batuk, sesak, nah boleh nih berkonsultasi ke dokter Okta ya dok di Rumah Sakit Safira setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 12. Oke dokter, mungkin pengenalan kita atau sharing kita tentang PPOK mungkin sampai sini dulu nih dok. Nah dari dokter apa sih dok kesan-kesan atau pesannya untuk sahabat Safira tentang PPOK dok? Ya, PPOK memang karena dia penyakit yang bersifat progresif dan juga menetap, jadi sebaiknya memang kita hindari sebisa mungkin terhadap pajanan-pajanan alergen atau pajanan zat yang mungkin akan mengakibatkan kerusakan paru dan saluran nafas. Karena kalau sudah terkena PPOK, artinya kita tidak mampu lagi untuk mengembalikan struktur saluran nafas dan parunya seperti biasa, sehingga pencegahan jauh lebih penting. Kemudian deteksi dini ini kira-kira dok saya beresiko nggak nih dok terhadap PPOK di kemudian hari, karena saya pernah mengalami infeksi paru yang berulang nih dok gitu kan. Tahun sekian saya kena TB, tahun sekian lagi saya kena pneumonia, kira-kira saya beresiko nggak dok? Nah, nanti kita akan deteksi dini untuk kemungkinan terjadinya PPOK. Nah itu sahabat Safira, ternyata deteksi dini tentang PPOK wajib ya dok ya. Jadi memang jangan tunggu sesak hebat dulu, batuk terus-menerus dulu. Nah nanti sahabat Safira kalau ada saudaranya, teman, keluarga yang mengalami gejala seperti tadi, boleh datang langsung ke rumah sakit kita atau ke fasilitas pelayanan terdekat ya dok, untuk memeriksakan dulu atau ketemu langsung nih dengan dokter Okta di Poli Rumah Sakit Safira. Oke sahabat Safira, mungkin sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih dokter Okta ilmu atau sharingnya kepada kami. Untuk sahabat Safira, kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.